Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi bersama saya Amar di channel Jendela Usaha. Oke teman-teman, sudah lama kita tidak berjumpa lagi dan hari ini saya akan mereview sebuah kamera yang akan mendukung usaha kita di bidang fotografer ya. Dan kebetulan kita kedatangan kamera Sony A7 Mark II. Mungkin kita di sini agak terlambat ya mereview sebuah kamera yang rilisnya itu sudah cukup lama ya. Ini adalah sebuah kamera full frame ya, punyanya Sony yang tentu saja akan sangat berbeda dengan kamera APS-C yang selama ini kita gunakan ya. Dan ini adalah kamera full frame pertama kami di channel Jendela Usaha dan di usaha fotografer kami. Baik, di sini kita juga membeli dengan lensa fixnya Sony, yaitu lensa f/50 mm dan f1,8 ya. Sebetulnya lensa Sony yang full frame itu banyak banget, mulai dari merek Sony dan merek-merek lainnya seperti Sigma kayak gitu. Cuman kemarin kita lihat harganya, sebetulnya kita inginkan itu 50 mili 1,4, cuman kita masih belum dapat budgetnya sehingga ya kita beli yang ini dulu. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa membeli yang 51,8 ya. Meskipun tidak dari Sony, mungkin dari merek lain tidak masalah, yang penting kompatibel dengan kamera full frame kita Sony A7 Mark II. Oke, baik. Tanpa panjang lebar, langsung kita bongkar. Nah, baik, ini adalah unit kameranya. Langsung saja saya akan buka ya. Dan di sini kita lihat dalamnya tuh ada apa aja. Yes. Pertama, kita dapat ini buku manual segini banyaknya. Saya rasa ini juga nanti tidak kita baca satu-satu ya. Yang penting ini nih sahabat Jendela Usaha. Ini dia adalah kartu garansi selama 1 tahun dari Sony ya. Oke. Dan kemudian kita lihat juga isinya. Yes. Sebelum ke unitnya, kita lihat dulu dapat apa aja. Pertama nih dia, kita dapat strip Sony A7 series. Oke, ini juga jarang kayaknya mau kita pakai. Kemudian kita lihat di sini ada baterai, dia tipenya masih NP FW50 sama dengan Sony A6000 series. Dan kemudian kita dapat kabel power charger, dapat 2, dia bentuknya yang 3 kayak gini dan ada yang 2. Yes. Kemudian kita dapat, dapat 3 ternyata. Dapat 3, cukup lengkap ya. Dan di sini juga ada kabel USB Type-C. Kabel USB micro ya. Micro, dan ada adapternya juga. Ini kita buka. Ini adapternya sahabat semua. Dan kemudian ini yang kita tunggu-tunggu. Yes, ini adalah unitnya. Kita singkirkan dulu. Dan oke.
Nah, ini dia sahabat jendela usaha. Ini adalah unitnya Sony A7 Mark II. Oke. Ya, bentuknya kayak gini. Oke. Kemudian kita coba, kita simpan dulu. Dan kemudian kita akan buka, ini dia lensanya. Dia tipenya E-mount ya, compatible dengan Sony tipe full frame ya. Yes, kita langsung buka aja. Oke, di sini kita dapat hold. Dan wow, ini juga sama. Kita dapat kartu garansi dan dapat manual book sebanyak gini. Wah. Oke, dan ini kita simpan aja lagi. Kita nggak butuh ini. Dan yang kita butuhkan, nah ini dia. Lensa Sony tipe FE50 f1,8. Dan sekarang kita akan memasang si lensa ini ke bodi kameranya. Oke, ini kita buka seperti ini. Yes. Kemudian yes, kita akan membukanya dan kemudian nah, di sini kan ada putihnya, kita samakan seperti ini. Dan kemudian kita akan putar untuk mengencangkannya. Oke, selesai. Langkah selanjutnya, kita akan memasang baterai. Dan kita akan memasang di sebelah sini. Yes. Oke. Seperti ini. Kemudian kita buka tutup lensanya dan kita akan coba menghidupkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, sudah berhasil. Nah, itu dia tadi sahabat jendela usaha, kita sudah memasang unit-unit dari Sony A7 Mark II. Nah, bagi teman-teman yang baru mengenal si Sony A7 Mark II ini, saya akan memberikan sedikit review di menu-menu yang ada di Sony ini ya. Yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa di A7 Mark II ini dia tidak ada flash. Jadi ketika kita mau memotret di malam hari misalnya, itu kita harus menggunakan flash eksternal gitu ya untuk membantu pencahayaan kita. Nah, kemudian meskipun sebetulnya kalau dari Sony ini sendiri kita sudah diberikan kemanjaan dalam fotografer itu berupa kualitas foto yang sangat bagus meskipun di low light ya. Artinya meskipun cahayanya tidak terlalu terang, ketika ISO-nya kita naikkan, di situ kualitas gambarnya masih bagus selama pengaturannya masih benar ya. Ini kita membahas kelemahannya dulu ya. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia tipe baterainya itu dia masih menggunakan NP FW50 ya, sama seperti tipe baterai-baterainya Sony A6000 series ya. Sehingga ini kemudian dalam segi kualitasnya saja kalau kita lihat dari kasat mata tuh kayak kurang meyakinkan gitu. Apalagi kita gunakan di kamera yang full frame ya. Jelas ini kalau kita gunakan pakai untuk video sepertinya ini tidak maksimal ya. Kita carikan solusi, kita pakai baterai dummy atau kita pakai cadangan baterai yang lebih gitu untuk membackup ketika nanti kita syuting dan tengah jalan baterainya low gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan fungsi Sony dengan kamera-kamera tipe lain seperti Canon dan Nikon yang sudah terbiasa pakai merek
tersebut dan lain sebagainya, mungkin akan sedikit kesulitan ya untuk pengoperasian di menu-menunya, karena di sini menunya lumayan banyak. Dan kalau menurut saya pribadi sebagai pemula tuh waktu menggunakan merek Sony ini lumayan banyak juga ya kendalanya gitu, baik dari pencahayaannya dan lain sebagainya. Dan untuk lensa sendiri, kita di Sony ini lumayan banyak pilihannya dari merek-merek lain yang harganya di bawahnya lensa Sony. Karena kalau kita berbicara lensa punyanya Sony ini lumayan mahal juga gitu. Jadi ketika kita punya budget yang pas-pasan, ya mending kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita dan kita belinya yang merek lain dulu gitu ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya ini lumayan bagus sih kalau menurut saya. Dan kalau kita melihat fisiknya tuh dia kayak metal gitu. Dan warnanya juga solid ya, jadi tidak agak ngedoff gitu. Jadi dia nggak glossy gitu, sehingga tampaknya kita lihat itu lebih mewah gitu ya, lebih enak aja dilihat gitu. Dan kalau kita lihat ketika kita pasang hoodnya ini, maka dia juga akan lebih terlihat garang gitu ya, lebih terlihat profesional. Sayangnya juga di sini dia untuk lensanya tuh dia nggak bisa flip ke atas atau ke samping gitu ya. Jadi dia hanya bisa kayak gini aja, maksimal sudah kayak gini. Jadi sangat kesulitan kalau misalnya kita lagi syuting kemudian di situ nggak ada yang bantu gitu ya, atau kita lagi ngevlog misalnya, dan itu sangat kesulitan banget kita untuk melihat view-nya kita tuh sangat sulit sekali gitu ya, karena memang dia maksimalnya memang hanya segini gitu ya. Dan kalau tipe A6400, A6600 tuh dia kan masih bisa ngeflip ke atas gitu, artinya masih bisa kita lihat lah kalau untuk, meskipun kalau untuk ngevlog ataupun kita syuting videonya tuh sendiri gitu. Nah, kalau ini jelas nggak proper banget ya. Jadi ya mau gimana lagi? Memang setiap kamera tuh punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Dan itu ya wajar lah, namanya juga bisnis ya, harus seperti itu ya. Kalau nggak seperti itu nanti nggak laku yang lain. Oke. Kalau komplitnya semua di sini ya yang lain juga susah nanti lakunya. Tapi itu nggak masalah sih untuk kita, karena memang kebutuhan kita tuh untuk fotografer dan video mungkin tidak menjadi kamera utama kita, hanya sebagai pelengkap aja. Oke, itu aja review singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya, dan karena di sini saya masih pemula juga di dunia fotografer dan videografer. Jadi untuk para master yang melihat video ini, tolong saran dan kritiknya untuk membangun. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan diklik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jendela usaha.